Halo semuanya, nama saya Rivaldi Aljabar. Saya lahir di Jakarta, tepatnya di Tebet, Jakarta Selatan. Tetapi saat ini saya bertempat tinggal di daerah Cibubur, Jakarta Selatan. Nah, mungkin teman-teman memiliki hobi, saya pun juga memiliki hobi. Hobi saya itu adalah memancing. Karena memancing itu adalah suatu aktivitas di mana kita bisa saling bertukar pikiran dengan alam dan melepas penatnya segala urusan yang ada. Nah, di saat memancing pun saya tidak sendiri tentunya, melainkan mengajak teman saya yang suka memancing juga. Nah, waktu itu saya pernah memancing di Pulau Seribu masalah. Nah, itu saya mancing ikan di situ, ikan laut. Wah, ikannya besar-besar. Top. Nah, karena saya suka memancing, saya juga mau ngajak orang yang memancing juga. Saya bertiga orang waktu itu saya di sana. Nah, di sana feelnya ya masuk angin sih, masuk angin ya, karena laut ya kan, anginnya besar-besar ya kan. Nah, saya di sana mancing juga pun sama teman-teman yang suka mancing juga. Karena bila saya mengajak yang tidak suka memancing, karena ada rasa bosan teman saya itu, ya fair lah. Nah, tidak di situ saja, hobi saya adalah mengotak-atik sebuah barang. Di rumah saya selalu membersihkan kipas bila sudah kotor. Karena kalau misalkan kalau kipas nggak dibersihkan kan debunya tebaran ya. Nah, saya suka tuh bersih-bersihin kipas yang kotor kayak gitu tuh. Nah, saya sukanya itu bukan membersihkan debunya, tapi membongkar dan memasang suatu barang. Itu merupakan kesenangan tersendiri buat saya. Nah, itulah. Nah, saya ini mengambil jurusan teknik industri di Universitas Pancasila. Saat ini saya sedang menginjak di semester 8. Perjalanan saya dari rumah sampai ke universitas tuh memakan waktu setengah jam atau kurang lebih 30 menit. Nah, kok bisa lama ya? Kenapa bisa lama? Itu karena padahal jaraknya cuma 10 km gitu. Nah, kenapa bisa lama? Saya jalan itu melewati daerah yang bernama RTM atau yang disebut rumah tahanan militer. Itu di perempatannya itu suka macet karena lampu merahnya super lama dan bahkan pernah mati. Apalagi ditambah banyaknya universitas jalan akses UI itu kan, seperti Gundar dan jalan UI nya juga itu macet parah itu. Apalagi kalau di masa sebelum pandemi itu macetnya malah makin parah. Saya pernah waktu itu dari rumah ke kampus itu berjarak 10 km doang, bisa sampai sejam. Saya telat sampai 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 mana sampai kampus. Saya telat mata kuliah satu. Ya, semoga teman-teman yang lain juga jangan sampai kayak saya, ya bisa lebih mengestimasi waktu juga lah. Oh iya ya, nggak usah panjang lebar, saya ingin menjelaskan tentang Smart City Innovation, ya, dan contoh penerapannya sudah dilakukan di mana saja. Mengapa saya membuat video ini dan mempublishnya di YouTube? Karena video ini adalah sebagai syarat kelulusan saya di mata kuliah Manajemen Strategi yang dosennya ialah Pak Haris Adi Swantoro. Beliau merupakan salah satu dosen yang menurut saya baik dan tidak pelit nilai. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Senang bertemu dengan kalian semua. Semoga video YouTube ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut ke sebuah presentasi dari Smart City Innovation. Next. Perkenalan diri tadi saya udah membuat perkenalan diri di awal ya. Nama saya itu Rivaldi Aljabar dengan nomor NPM 4418210038. Next. Nah, apa itu Smart City? Smart City memang sedang menjadi tren di Indonesia,
bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota cerdas, namun smart city adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi. Secara harfiah, smart city memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif. Lalu apa sih smart city itu? Smart city itu adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Beberapa para ahli menganggap konsep kota dengan smart city dapat memenuhi kebutuhan akan kemudahan hidup dan kesehatan. Walaupun pada kenyataannya konsep smart city masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada definisi dan konsep umum yang bisa diterapkan di semua kota di dunia, karena konsep smart city ini masih bergantung pada kota dan pengembangannya masing-masing. Next. Berikut adalah pengembangan konsep smart city menurut Van Laandegem tahun 2011, yaitu nomor 1 itu smart governance di parameter dan key drivernya proses demokrasi dan inklusi, administrasi, tata kelola pemerintahan yang saling terkoneksi serta terintegrasi, peningkatan akses terhadap layanan. Lalu di nomor 2 itu ada smart people dengan key drivernya itu peningkatan pola edukasi, pengontrolan pembelajaran melalui remote education solution, masyarakat yang terinformasi secara lebih baik. Lalu di nomor 3 di parameter smart environment, yaitu di dalam key drivernya itu ada lingkungan dikelola secara berkelanjutan atau sustainable, mengurangi penggunaan energi melalui inovasi teknologi, konservasi energi, dan daur ulang material. Lalu kemudian di nomor 4 itu adalah smart mobility dengan key drivernya sistem transportasi yang cerdas dan efisien, lalu memanfaatkan dan mengefisiensikan jaringan untuk pergerakan kendaraan, orang, dan barang untuk mengurangi kemacetan. Lalu ada penerapan new social attitude seperti berbagi sharing kendaraan, opsi sepeda, mobil. Lalu di nomor 5 ada smart economy dengan key drivernya kompetisi regional atau global, akses broadband untuk seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan peluang B2B, lalu lokasi yang independen membantu mengelola populasi dalam suatu area, transaksi elektronis, proses bisnis dalam semua bidang, seperti banking, e-shopping, dan e-actuation, dan lain-lain. Lalu di nomor 6 itu smart living dengan key driver akses yang berkualitas tinggi terhadap layanan kesehatan atau bisa disebut e-health, remote health monitoring, 2 manajemen elektronik health record, otomasi rumah cerdas dan layanan smart building, dan akses terhadap berbagai jenis layanan sosial. Nah, di next kita ke konsep smart city di beberapa kota di dunia. Next, yaitu ada Amsterdam Smart City, yaitu di dalam kota Belanda. Smart living yaitu meminimalisasi penggunaan energi dan pengeluaran kadar emisi seperti CO2. Smart working yaitu peningkatan pengadaan lapangan kerja, meningkatkan teknologi dan keamanan dalam bekerja sehingga bisa bekerja dengan cerdas. Smart mobility yaitu pengembangan sarana transportasi cerdas, bus, kereta, dan lain-lain yang mendukung pergerakan masyarakat dengan kadar emisi yang rendah, dan juga pembangunan infrastruktur yang cerdas. Lalu di keempat itu poin 4 itu ada smart public facilities, pengembangan fasilitas umum yang cerdas, nyaman, dan mudah diakses seperti rumah sakit, taman, perpustakaan, dan lain-lain. Lalu yang kelima itu ada smart open data, penyediaan sumber data yang mudah didapat dan dikelola. Nah, di samping dari penjelasan tersebut ada sebuah tabelnya di sebelah kanan. Bukan tabel, ini seperti
diagram. Nah, saya nggak usah jelasin, bisa dilihat di layar Anda masing-masing. Nah, bisa di next. Nah, ini ada Lyon Smart City Tolerance. Di poin pertama itu lingkungan atau smart environment untuk mengatasi tantangan terkait lingkungan dan energi. 2. Jaringan network antara aktor-aktor utama seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. 3. Partisipasi atau participation, penggunaan dalam desain produk dan layanan untuk pengembangan konsep smart city. 4. Itu ada di teknologi baru, inclusion of new technologies seperti teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sebelah kanannya itu adalah diagramnya. Kita next saja ya. Lalu ini adalah Seoul Smart City atau Korea Selatan. Smart ICT atau infrastruktur. Saya ulangin, Smart ICT infrastruktur, yaitu peningkatan dan perluasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang semua layanan dan inovasi yang berbasis smart city. Poin kedua itu integrated city management framework, yaitu pengembangan kerangka pengelolaan kota yang terintegrasi. Dari poin ketiga itu ada smart users, di mana menekankan kepada pengguna yang cerdas yang mampu berinteraksi dengan layanan cerdas sehingga menjadikan layanan semakin bermanfaat. Nah, berikut sampingnya itu adalah diagramnya. Bisa di next. Lalu metode apa sih yang digunakan di smart city itu? Nah, metode yang digunakan di smart city itu kita menggunakan metode Ganesha Smart City Maturity Model atau biasa disingkat GSCMM. Nah, metode yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kematangan suatu kota dalam penerapan konsep smart city. GSCMM secara umum mengemukakan 3 komponen utama dalam menilai pengembangan smart city, yaitu ekonomi, society atau bisa disebut masyarakat, dan environment atau lingkungan. Nah, berikut table dan diagramnya. Itu di situ bisa ada ICT-nya, itu dia masuk ke dalam 3 lingkup udara ini ya, ekonomi, society, environment, dan di bawahnya itu ada table. Jadi environment itu ada energi, lingkungan, dan tata ruang. Lalu di ekonomi kita menemukan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, industri, dan sumber daya. Lalu di society itu ada keamanan, kesehatan, layanan transportasi, dan interaksi sosial digital. Nah, ini kita bisa next ya. Lalu masing-masing komponen utama tersebut memiliki target yang ingin dicapai. Nah, yaitu tuh ada satu di poin 1 ada smart ekonomi atau bisa disebut ekonomi pintar. Masyarakat ditopang oleh perekonomian yang baik dengan akses mudah ke pusat kegiatan ekonomi dan bisnis. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, kota ditunjang oleh sumber daya kota dalam meningkatkan pendapatan kota seperti pariwisata, pendidikan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Kegiatan perekonomian didukung oleh layanan teknologi informasi yang baik. Lalu di poin kedua ada smart society sosial. Nah, di situ masyarakat memiliki kenyamanan dan melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Nah, masyarakat mudah mendapatkan layanan berkualitas dalam kesehatan dan berbagai layanan publik. Masyarakat mudah dalam melakukan mobilitas dengan sistem transportasi yang layak dan nyaman. Seluruh kegiatan interaksi sosial didukung oleh layanan IT yang baik. Next. Nah, di sini ada poin ketiga yaitu smart environment. Masyarakat memiliki tempat tinggal yang sehat dan hemat dalam penggunaan energi. Masyarakat memiliki support dari pengelolaan lingkungan yang baik dari pengelolaan air, udara, tanah, dan sampah. Masyarakat memiliki fasilitas ruang publik, taman, rumah ibadah, fasilitas olahraga, dan tata ruang yang baik. Seluruh layanan didukung oleh fasilitas teknologi informasi yang baik. Selanjutnya, GSCMM ini dikembangkan dengan 5 tingkatan atau level. Masing-masing level ini memperlihatkan sejauh mana kematangan konsep smart city yang telah diterapkan. Next.
Berikut adalah contoh penerapan Smart City di Kota Bandung. Ini adalah pengukuran tingkat kematangan Smart City terhadap Kota Bandung berdasarkan Ganesha Smart City Maturity Model atau bisa disingkat GSCMM. Kota Bandung Smart Economy. Dari sudut pandang ekonomi secara umum, Kota Bandung memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dengan dukungan pusat bisnis yang sangat memadai. Masyarakat memiliki kemudahan untuk bertransaksi di pusat-pusat bisnis. Skor untuk aspek pusat bisnis Kota Bandung adalah 70. Bisa dilihat di diagram, yaitu di bagian bawah ada pusat bisnis atau ekonomi, jadi di poin 70. Lingkungan pendidikan juga tumbuh dengan baik, di mana jumlah pelajar dan AKP perguruan tinggi sangatlah tinggi dengan jumlah sekolah dan kampus yang sangat memadai dan nilai buta huruf di bawah 0,5%. Membuktikan keseriusan kota dalam membenahi sektor pendidikan ini, demikian pula dengan tingginya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi kasar perguruan tinggi memberikan kontribusi besar dalam baiknya penerapan konsep pendidikan di Kota Bandung. Skor untuk aspek pendidikan Kota Bandung adalah 85. Sektor industri sebenarnya memberikan dampak yang baik dari sudut pandang ekonomi. Sayangnya jumlah industri di Kota Bandung menurut catatan berkurang 110 unit atau mengalami penurunan sekitar 10-16%. Namun demikian, secara umum akses dan hasil penjualan usaha rata-rata masih dikatakan baik. Skor untuk aspek industri Kota Bandung adalah 44. Dari hasil perhitungan untuk kategori Smart Ekonomi Kota Bandung itu dapat dilihat dalam bagan berikut ini, yaitu di sumber daya itu ada di poin 14, industri itu 44, pendidikan itu 85, dan pusat bisnis ekonomi tadi itu 70. Kota Bandung Smart Society. Untuk layanan kesehatan dapat dikatakan cukup baik dengan skor 80. Akses dan layanan dokter mudah dicapai dan didapatkan meskipun belum ideal. Pelayanan publik dan pemerintah memang menjadi target utama pemerintah Kota Bandung, sehingga hasilnya pun cukup maksimal, di mana berada pada level integratif dengan skor itu berada di 30. Berbagai layanan terus dikembangkan, hanya saja keberadaan sarana dan prasarana masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Lalu kondisi transportasi merupakan salah satu layanan masyarakat menjadi sorotan yang paling besar. Angkanya pun masih pada level yang kurang memuaskan, yaitu initiate dengan skor 46. Jumlah transportasi massal di Kota Bandung sangat tidak memadai. Ketersediaan informasi juga masih kurang, dan kualitas dan kualifikasi SDM dan pengelolaan masih belum maksimal. Sementara aspek sosial digital merupakan aspek yang paling memuaskan dari Kota Bandung. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai banyak komunitas sosial dan digital. Skor untuk sosial digitalnya adalah 90. Berikut di bawah adalah bagannya, yaitu sosial digital ada di 90, transportasi itu 46, pelayanan publik itu 70, kesehatan 80, dan keamanan bencana itu menduduki peringkat di 40. Kota Bandung Smart Environment. Kondisi pengelolaan lingkungan Kota Bandung dapat dikatakan kurang baik. Dari sudut pandang penggunaan energi, tidak ada pengurangan konsumsi energi fosil, sementara energi alternatif yang disediakan kurang memberikan kontribusi dalam penyimpanan energi. Skornya itu adalah 15. Lalu di tingkat pencemaran udara dan air, Kota Bandung itu berada pada level yang tidak terlalu buruk. Masalahnya penanganan dan pengelolaan udara dan air yang dirasakan kurang maksimal. Begitu pula dengan pengelolaan sampah, skornya berada di 40. Sementara untuk pengelolaan tata ruang kota, Bandung cukup memperhatikan dengan baik terciptanya tata ruang yang sesuai dengan RT/RW, image kota, dan perencanaan ruang terbuka hijau. Skornya itu berada di 60. Bagannya ada di bawah. Kita next. Lalu Kota Bandung
sebagai enabler. Layanan Smart City berbasis TIK Kota Bandung secara umum sudah sangat baik. Mulai banyak layanan-layanan yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama di area sosial dan beberapa layanan publik. Layanan-layanan ekonomi sudah mulai dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi, meskipun beberapa masih dilakukan secara parsial. Skornya itu berada di 68. Lalu infrastruktur TIK di Kota Bandung semakin membaik, dikembangkan dengan konsep Bandung Juara. Sementara dari sudut pandang internal, itu pemerintahan sebagian SKPD sudah saling terintegrasi dengan kapasitas bandwidth yang cukup memadai. Permasalahannya masih ada beberapa SKPD yang bermasalah terkait ketersediaan sumber daya manusianya. Skor untuk aspek infrastruktur TIK-nya itu berada di poin ke-67. Lalu tata kelola Smart City Kota Bandung juga pada level yang sama, yaitu skater, dengan skor yang lebih rendah yaitu 60. Hal ini dipengaruhi dari keberadaan organisasi TIK-nya itu. Di beberapa SKPD tidak memiliki organisasi tersendiri dengan jumlah sumber daya manusianya yang sangat tidak memadai. Kekurangan ini biasanya ditutupi melalui pihak ketiga atau kominfo. Nah, berikut adalah bagannya dari bawah. Next. Berikut adalah tingkat kematangan implementasi Smart City di Kota Bandung. Nah, bisa dilihat pada gambar tingkat kematangan Smart City di Kota Bandung, yaitu ekonomi berada di poin 66,37 dan society 65,2, environment-nya 36, TIK-nya 53,12, lalu di total menjadi 55,17. Lalu di bawah ada pemetaan tingkat kematangan Smart City Kota Bandung, yaitu sebagai berikut. Kita next. Lalu komponen apa sih yang ada di Smart City Kota Bandung? Smart ICT infrastruktur atau infrastruktur ICT yang cerdas, Smart Government, Bandung Open Government, Bandung Empowerment, Bandung Technopolis. Secara umum beberapa aplikasi yang telah diterapkan Kota Bandung itu adalah 5.000 akses point Bandung Juara untuk melayani akses internet atau wifi di berbagai tempat di Kota Bandung. 83% layanan kepada masyarakat yang sudah berbasis TIK, 63% kegiatan administrasi pemerintahan sudah berbasis TIK, lalu ada 100% pengolahan keuangan sudah berbasis TIK, program bansos itu bantuan sosial dan hibah sudah online, layanan lapor ukp.go.id itu sebagai media untuk pelaporan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, lalu ada layanan Bandung Government Official-nya Twitter sebagai media komunikasi terbuka antar pemerintah Kota Bandung termasuk wali kotanya dengan warga Bandungnya. Lalu ada layanan portal tanya jawab Bandung sebagai media komunikasi dan diskusi tentang Kota Bandung. Lalu ada layanan Bandung Open Apps sebagai penyedia aplikasi penunjang layanan, komunikasi dan transaksi untuk akses melalui smartphone. Next. Nah, berikut contoh berbagai aplikasi yang diterapkan di Kota Bandung. Itu ada 5 gambar ya sebagai berikut ya, bisa dilihat. Kita bisa next ya. Nah, kita sudah mencapai di penghujung presentasi. Yaitu di sini ada tentang kampus Merdeka ya. Apa sih wirausaha merdeka itu? Wirausaha Merdeka adalah bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Nah, program Wirausaha Merdeka berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Pelaksanaan program mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaannya, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Kita bisa next ini. Nah, di sini apa sih program Wirausaha Merdeka yang hadir itu? Yang hadir itu untuk
membantu mengurangi tingkat pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Lalu ada menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan. Lalu ada mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa. Lalu ada meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Lalu di situ ada membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Nah, di situ sudah sampai di penghujung acara, dan bila ingin lebih tahu lebih lanjut mungkin bisa dicek di Instagramnya, bisa nanti kita bisa taruh di video di atas, ini bisa tinggal follow. Nanti saya juga masukin underscore-nya itu untuk unfollow, mencari di penelusuran, jadi biar nggak capek-capek mencari, jadi sudah ada di video, nanti saya cantumin di atas ya.